ini B, gitu ya. Terus si ini kita misalin X, maka perbandingannya adalah A. Oh, maaf. Maka X adalah A kali B per A plus B. Nah, ini rumusnya baru 4 dikasihkan. Bagaimana mungkin keluar di UTBK nanti? Contoh soalnya, gitu ya. Misalkan begini. Kita ngambil contoh soal yang pertama. Yang pertama itu, misalkan ini ada lingkaran. Ini ada lingkaran. Lingkarannya ada 3. Kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu lingkarannya. Ada 3 buah lingkaran. Ada 3 buah lingkaran. Lingkaran itu menyinggung. Lingkaran itu menyinggung sebuah titik. Menyinggung satu buah lingkaran itu. Ya. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Terus yang ini mungkin karena ini nempel, tapi bisa ditarik. Ya, tidak bisa. Oke. Ini garisnya. Oke. Nah, ini ada 3 buah lingkaran. Jari-jarinya adalah 5. Jari-jarinya itu 5 cm. Jari-jarinya 5. Terus di sini ada titik yang namanya, misalkan ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Pertanyaannya adalah berapakah panjang AB? Berapakah panjang AB? Itu ceritanya. Nah, mungkin ini memang soalnya lumayan tinggi ya. Si soal ini lumayan tinggi. Bukan lumayan tinggi, ini setara dengan OSN SMP kayaknya. Kita ngasih soal yang lumayan lah. Ya, saya nanti ingat. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan kesebangunan. Kita menggunakan rumus nomor 1. Nah, sebagai contoh, misalkan gini, bagaimana menyelesaikannya? Misalkan, nah, kita tarik dari sini ke sini dengan tegak lurus. Terus, dengan cara yang sama, kita juga bikin garis yang sejajar. Dengan, nah, kita bikin garis sejajar, tapi geser ke sini, ke tengah-tengah sini. Jadi muncullah sebuah kesebangunan. Misal kita namain, ini namanya adalah P, ini namanya I, ini namanya R, ini namanya S, ini T. Kalau dilihat, ini dianggapnya sejajar aja. Kita kan udah bikin sejajar tadi. Ya. Nah, jari-jarinya 5. Jari-jarinya 5. Bagaimana panjang AB bisa didapat? Dengan menggunakan kesebangunan. Lalu, saya tahu rumus yang pertama. Berarti perbandingannya begini nanti. TQ, nah lihat garis TQ ya. TQ berbanding SR. Oh, ada catatan di sini. Garis yang menyinggung lingkaran, garis yang menyinggung lingkaran akan tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi secara otomatis ini tegak lurus. Artinya ini juga udah pasti tegak lurus.
Kenapa si S bisa tegak lurus? Nah, contohnya titik S. Ya, S. Artinya, ketika sebuah garis ada yang menyinggung lingkaran, lalu ditarik dari pusat lingkaran ke titik itu yang dikenal dengan jari-jari, maka ini akan menyinggung dengan tegak lurus, ya, dengan dengan pusat lingkaran, ya, dengan pusat lingkaran. Nah, sehingga kita bisa menggunakan perbandingannya adalah kita gunakan perbandingan dulu bahwa di sini adalah TQ karena tegak lurus artinya sejajar, TQ berbanding dengan SR. Lihat TQ sama dengan SR, lihat rumus nomor 1. Lihat rumus nomor 2. Nah, TQ berbanding SR, maka si PQ berbanding dengan PR. Jadi kalau dibandingin si ini hati-hati perbandingannya ya. Si ini dibandingkan dengan ini. Nah, perbandingan itu. Maka kita bandingin. TQ-nya adalah TQ, SR-nya adalah 5. Si PQ kan jari-jarinya, si lingkaran jari-jarinya 5. Berarti si PQ-nya itu kan 15. Dan si PR-nya sendiri adalah 25 karena dia jari-jarinya 5 si lingkaran tersebut. Ini perkecil, ini perkecil. Di sini dapat, di sini adalah 3, di sini adalah 5. 5 juga boleh dicoret. Berarti dapatlah TQ-nya adalah 3. Maksudnya TQ-nya 3. Kita tarik garis lagi, biar kita bisa mencari berapa panjang AB. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, dapat panjang AB. Di mana kita tahu ini pasti 5 karena dia jari-jari. Ini juga 5 karena dia itu jari-jari. Kalau misalkan Pitagoras, maka dapatlah 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Dapatlah 4. Maka panjang ini adalah 4, ini juga adalah 4. Maka dapat disimpulkan panjang AB itu adalah 4 ditambah 4. Dapatlah 8. Silakan. Ada pertanyaan? Di bangun datar ini baca masuk contoh nomor 1 dan nomor 3 dulu. Ya, jadi nomor 1 sama nomor 3. Sedangkan untuk nomor 2 dan nomor 4 pertemuan selanjutnya. Ada yang tanyakan silakan. Nah, itu kesebangunan. Di SBMPTN. Cuma sejauh ini contoh ini belum keluar di SBMPTN. Ya, jadi ini belum pernah keluar di SBMPTN. Tetapi kalau kita lihat banyak soal yang mengarah ke kesebangunan. Jadi penyelesaiannya dengan kesebangunan. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Nomor 3 sendiri memang tergantung dari pertanyaannya ya ini. Ini contohnya memang agak sedikit berat kali ya soalnya. Soalnya begini. Kalau dimasukkan ke TPS itu mungkin kalau ditanya sampai luas terlalu apa disebut? Terlalu lama. Kemungkinan ini adalah ada batasan tertentu sampai mana dia bertanya di tetap pertanyaan yang tetap buat IPS.
misalkan ini adalah sebuah lingkaran. Nah, ini adalah lingkarannya, kita gedein aja, jangan segede aja ya. Yang ininya ada setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Lalu lingkaran ini mesti kalian hafal, itu paling sering bangun uang itu ada lingkarannya. Paling sering ada lingkarannya. Ini ada garis, lalu ada lagi garis ke bawah. Semisal ini adalah A, maaf, A itu besar. Ini A, ya. Ini B, ini C, dan ini adalah D. Dan luas segitiga yang ini adalah 8 cm persegi, yang ini luasnya adalah 32 cm persegi. Pertanyaan di sini kita sampai ujung aja, sampai penghujung ya, penghujung yang mungkin ditanyakan. Tentukan luas setengah lingkaran. Tentukan luas setengah lingkaran. Ada beberapa yang dijelaskan dulu sebelumnya untuk mengisi ini. Yang pertama begini. Kalau seandainya kita punya lingkaran, juga kita nyangkutnya ke lingkaran apa itu sudut ya, tentang sudut pusat sudut keliling. Nah, kalau misalkan kita punya lingkaran dan ini sudut pusatnya nih, nah ini misalkan sudut pusatnya ini sudutnya misalkan 80 derajat, tapi ini sudutnya misalkan 80 derajat, semisal. Lalu kita tarik garis dari titik yang sama. Tarik garis dari titik yang sama, tapi ke pinggir lingkaran. Nah, namanya ini sudut keliling. Ini namanya sudut keliling. Jadi si ini itu dikenal dengan sudut keliling. Sudut keliling. Sudut keliling ini besarnya adalah 40. Sudut keliling itu adalah besarnya adalah 40 derajat. Setengahnya dari ini. Jadi kalau ini alfa, maka si ini adalah setengah alfa. Ditarik lagi dari titik yang sama, misalkan warna biru baca tarik sama. Ini juga sudutnya adalah 40 derajat. Ditarik lagi dari titik yang sama, ini juga sama. Nah, ini juga mungkin yang punya adik kelas 3 SMP, ini biasanya keluar di SBMPTN, di UNBK. Jadi ini juga sama, 40 derajat. Ini juga sama, 40 derajat yang dulu. Ini namanya sudut keliling. Balik ke soal, jadi kalau ini sudutnya 180 derajat, kalau ini sudutnya 180 derajat, maka ini mau nggak mau udah pasti siku-siku, berarti ini adalah 90 derajat. Itu konsep dasar yang pertama. Ya, berarti itu udah pasti siku-siku, karena AB-nya diameter. Jadi di sini si AB itu adalah diameter. Kalau AB diameter, maka sudut kelilingnya udah pasti 90 derajat. Nah, semisal di sini adalah A1, di sini adalah A2. Segitiga ACD itu dan segitiga CDB tingginya sama. Jadi tingginya sama, ini P, sama-sama P. Apa yang bisa kita lihat? Kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita lihat di sana ada luas. Ada luas, maka kita pakai perbandingan luas. Karena luasnya ada 2. Kita kan luas 1 berbanding dengan luas 2 itu adalah 8 berbanding dengan 32.
Di mana luas 1 adalah setengah A1 dikali T. Yang ini adalah setengah A2 dikali T. Ini adalah 1/4. Kita perkecil 1/4. Dari perlakuan ini kita bisa dapat setengahnya dicoret dan T-nya juga dicoret. Kalau kita misalkan kita ganti nulisnya jadi begini, A1 berbanding A2 adalah 1/4. Maka kalau kita kali silang, dapatlah A2 adalah 4 kali A1. Kalau misalkan kita ganti ini namanya X, berarti ini adalah 4X. Kalau itu X, setelah itu belakangan 4. Keseimbangan apa yang dipakai? Kita balik ke rumusnya. Kita akan menggunakan rumus nomor 3, air mancur. Ini siku-siku, ini siku-siku, maka X kuadrat adalah A kali B. Nah, lihat rumus nomor 3 ya. Nih, lihat rumus 3, X kuadrat adalah A kali B. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita ambil ini, berarti ini juga sama. Ini berarti air mancur ini dikali ini. Berarti nantinya dapatnya adalah bahwa T kuadrat itu berarti X dikali 4X. Maka dapatlah T kuadratnya itu adalah 4X kuadrat. Lalu kita akarin, biar T-nya hilang, kuadratnya hilang. Akarin nih. Ketika diakarkan, maka si T kuadrat akan berubah menjadi T. Si 4 akan berubah menjadi angka 2, si X kuadrat jadi X. Dapatlah T sama dengan 2. Lalu kita ambil satu lagi, luas, biar kita bisa mencari berapakah T. Luas segitiga ACD itu adalah setengah X dikali T. Di mana luasnya adalah 8. Yang ini adalah setengah X, dan ini adalah X. Maka T-nya adalah, berarti kan 8 dikali 2 dibagi T. Jadi si 2 aksis setengah kalau pindah ke sana jadi kali ya. Jadi kali 2 ya. Jadi 2/1 gitu. T-nya jadi bagi salah bukan T berarti ya X ya. X-nya kalau pindah jadi bagi. Nah, mungkin paling suka di TPS adalah berapakah tingginya. Gitu. Jadi kalau di TPS itu berapakah tingginya. Kalau di sini sampai luas. Setelah T-nya dapat, lalu kita petakin dulu T-nya dapat, biar misalkan kita paham ya. Nah, ini dapat, ini juga T, dan ini juga adalah T. Nah, kalau kita menggunakan T sama dengan T sama dengan T yang satu adalah 2X, T yang satu lagi adalah 16/X. X kalau ke sini adalah jadi X kuadrat. Jadi ketika belajar matematik, bagaimana menghitungnya, bagaimana aljabarnya, gitu kan, dalam menyelesaikan perhitungan. Kalau di X pindahin ke kiri, maka dia jadi kali, jadi ngilang kali ya. Kalau silang itu jadi kali. Si 2-nya malah jadi bagi kalau juga. Maka dapatlah X kuadratnya adalah 8. Maka X-nya adalah 2/2. Sehingga kita dapat alasnya, juga alasnya adalah X-nya adalah 2/2. Berarti diameternya, berarti panjang si AB-nya itu adalah 5X. Berarti 10/2. Kita dapat jari-jarinya adalah 5/2. Kita dapat luasnya adalah setengah kali pi R kuadrat setengah kali pi kali 5/2 kuadrat. Maka di sini dapatlah setengah kali pi kali 25 kali 2. Sampai dapatlah 25 pi. Nah, mungkin kalau sampai ke 25 pi itu mungkin namanya adalah science fact. Tapi kalau misalkan hanya untuk mendapatkan berapakah P-nya gitu ya, berapakah P-nya,
eh, itu TPS boleh masuk. Ini salah satu contoh tentang kesebangunan. Silahkan dilihat baik-baik dulu sebelum kita ke soal nomor 3, contoh di nomor 1 lagi. Jadi nanti ada contoh nomor 3 ya. Dia mengenai bangunan tersebut. Lalu kita beranjak ke soal SBMPTN. Tahu lupa tahunnya. Jadi kita berangkat ke soal SBMPTN masih nomor 1. Ini TPS, ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada sebuah soalnya begini. Ini ada segitiga. Ini ada segitiga. Segitiganya siku-siku. Terus di sini ada garis yang sejajar. Oke, lalu ada garis yang sejajar. Masih kesebangunan lagi. Lalu ini diakhir. Akhir, ya. Oke. Ini diakhir, kita dulu baca lupa soal sebenarnya biar dulu apa sebenarnya. CD berbanding EB adalah 3. CD berbanding EB adalah 3. Dan buat hitung CD adalah CDDE adalah 39. Oke, kita tahu soalnya itu CD-nya 2, 3. Oke. Dari sini terjadi ya, ini misalkan A. Ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, dan ini adalah E. Jadi di sini itu ceritanya begini. Si CD banding dengan si CD itu adalah 2 dan si EB itu adalah 3. Dan luas dari trapesium EDBC itu adalah 39 cm persegi. Oke, maaf ya. Pertanyaannya adalah
pertanyaannya adalah tentukan luas DAE. Tentukan luas yang tidak diarsir gitu ya. Tentukan luas DAE. Pertanyaannya adalah tentukan luas dari D, A, dan E. Kita tahu ini 2 cm dan ini adalah 3 cm. Apa yang kita bisa dapat? Dikatakan bahwa ini adalah sejajar. Ini adalah ya, bahwa ini nunjukin sejajar. Jadi soal ceritanya bisa kita sebutin, di bawah itu sudah nunjukin bahwa itu adalah sejajar. Nah, kita misalkan ini adalah X dan ini adalah Y. Maka yang kita bisa dapat di sini adalah tentang kesebangunan lagi. Kita membahas tentang kesebangunan lagi. Baik. Jadi di sini adalah perbandingannya begini. Nah, perbandingannya itu adalah berarti kan ini misalkan A, ini misalkan B. Berarti gini, A berbanding dengan B, boleh A berbanding dengan B. Karena ini sejajar berarti si X dibandingkan dengan ini. Berarti si X dibandingkan dengan X plus 3. Kalau kita ganti warna lagi, si ini juga sama. Si ini juga berbanding dengan ini. Jadi kita bandingin. Y berbanding dengan Y plus 2. Itu perbandingan kesebangunan. Kita nggak bisa ngambil yang A per B. Kenapa A per B? Karena A-nya nggak diketahui, B-nya juga nggak diketahui. Maka yang kita ambil itu adalah yang ini saja. Nah, yang ini aja yang kita ambil. Karena A sama B-nya tidak diketahui. Maka kalau misalkan kita pakai sebangunan, ini pakai kali silang nantinya, bahwa dapatlah XY ditambah 2X sama dengan XY ditambah 3Y. Dari sini kita bisa nyorek XY-nya, karena sama positif di kiri dan di kanan, di luasnya beda, dapatlah 2X adalah 3Y. Biarin dulu itu, jangan diapa-apain dulu. Barulah kita ke luas. Luas yang diarsir, nah, kita ke luas nih. Luas yang diarsir itu berarti luas yang diarsir, luas arsir aja ya, mungkin kalian nanti tahu. Luas yang diarsir itu berarti luas segitiga dari ABC dikurangi luas segitiga dari ADE. Luas yang diarsir itu adalah 39. Luas ABC adalah setengah, alasnya adalah X plus 3, tingginya adalah X, maaf salah ya, tingginya adalah Y plus 2, dikurangi luas ADE. Luas ADE-nya adalah setengah X kali Y. Nah, kali ini sama 2. Jadi ini kali dengan 2. Kali dengan 2. 39 dikali 2 dapat berapa? 39 kali 2 8 ya? 78 sama dengan, nah ini kan 2, ini pakai pelangi aja kali-kalinya. Jadi pakai pelangi, kita lihat pelanginya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, digambarin pelanginya, maka kita dapatlah XY, itu ya, XY ditambah 3X, ditambah dengan 2Y, ditambah dengan 6, dikurangi dengan XY. Lagi-lagi X-nya habis. Berarti di sini adalah 72 adalah 3X plus 2Y. Nah, kita lihat. Kita dapatnya adalah di sini adalah 2X sama dengan 3Y.
balik ya. Coba kalau pas enak masukinnya, ternyata kebalik. Di sini berarti kita ambil aja, di sini kan ada 2x adalah 3y. Kalau misalkan Pak Juliet mengambil x-nya, berarti kan ini 3y dibagi 2. Ganti x-nya. 72 adalah 3y per 2 ditambah 2y. X-nya diganti. Dapatlah 72 itu adalah 9y per 2 ditambah 2y. Lembaga melihat dulu ada hitungan yang sama atau enggak, silakan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Salah. 3y plus 2x. 3y plus 2x. Oke, tingkatan. Biasanya enggak, biasanya 2 bulan. Berarti ini adalah 3y plus 2x ditambah 6, dapatlah di situ 72, 3y plus 2x. Ini nggak penting, nah ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah tahu si 2x-nya itu adalah 3y. Kita blok ya, biar mungkin kalian lebih bisa lebih jelas. Si 2x itu 3y. Jadi ganti aja, misalkan 72 adalah 3y ditambah 3y aja, gitu kan. 3y ditambah 3y. Jadi di sini adalah y, maka dapatlah hasilnya. Kalau 12 berarti masukkan ke sini, berarti 2x adalah 3 dikali 12, maka 18. Jadi luas segitiga AEB ini 14 ya. Saya S sama lagi, sama ya. Setengah kali 12 kali 18, coret ini 6 kali 8, 48, dapatlah 148 cm persegi. Nah, ini soal SBMPTN, cuma lupa tahunnya. Ada yang ditanyakan siapa? Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kali ya. Di sini nggak ada pilihan ganda 148. Adanya 8, tadi salah ngitung, berarti ini 108 berarti. Bukan 148. Salah ngitung, nah ini 108. Jadi jawabannya A. Tumben seperti ini. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nah, untuk nomor 2 dan nomor 4 kan soal UTBK tahun kemarin. Jadi nanti contohnya gitu. Kalau kita ketemu lagi, kita nomor 4 dan nomor 2. Jadi yang pertama adalah hanya 2 buah rumus saja yang diperkenalkan. Pertama adalah sejajar, yang kedua adalah nomor 3 air mancur. Yang sejajar contohnya ini adalah soal OSS, SMK. Nah, ini penyelesaiannya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah yang ini tipe nomor 2.
air mancur untuk mencari luas dari bangunan tersebut. Nah, begini prosesnya. Ya, bagaimana bangunan digunakan ketika ada sebuah proses. Ini yang nomor. Selanjutnya, yang ini adalah soal SBMPTN tentang sebangunan. Ya, jadi kalian itu di KPS itu ada yang disebut dengan bidang geometri. Satu soal lagi, mungkin satu soal lagi ya. Satu soal lagi adalah ini sebetulnya nggak ada hubungan dengan geometri atau bidang geometri sebangunan. Ini soal simak uji. Soal simak uji, di mana takutnya mungkin kita udah belajar sebangunan, nanti suatu saat kalian tahu ini sebangunannya gimana nih, gitu kan. Takutnya nanti ada soal pertanyaannya mengenai kesebangunan. Jadi ini soalnya begini, ini nggak ada hubungannya dengan kesebangunan. Kenapa nggak ada hubungannya dengan kesebangunan? Biar kalian, kenapa ini diperkenalkan? Biar kalian jelas mana kapan menggunakan kesebangunan, kapan enggak. Ini adalah sebuah segitiga. Segitiganya sama sisi. Ini dipanjangin. Nah, panjangin aja segini. Nah, ya. Ini segitiganya kita bayangin. Ini segitiganya sama sisi. Gitu ya. Ya. Ini terlalu panjang. Lalu ditarik garis. Ditarik garis ke sini. Kayaknya ini terlalu lebar. Kita pendekin aja. Ya. Kalau kita rupanya di pendek juga itu ya. Nah, ini soal sendiri. Lalu dia ngasih panjangnya ke sini. Dia ngasih ke sini sejajar. Sejajar ya. Lalu simak itu ini ngasih 30. Ini simak 2017. Kalau ini pada ingat ya. Ini simak 2017. Nah, ini sama sisi semua. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E, dan ini adalah F, dan ini adalah G. Di soal tersebut diketahui luas A, D, F. Luas A, D, F itu adalah 81/2 akar 3. 81/2 akar 3 dan AB berbanding dengan BF adalah 2/1. Pertanyaannya adalah tentukan luas yang diambil. Jadi pertanyaannya adalah ini. Tentukan luas dari CE FG. Nah, tentukan luas dari CE FG berapa? Itu pertanyaan. Simak UI 2017. Ini nggak ada hubungan dengan kesebangunan. Ini memperkenalkan bagaimana. Kenapa nggak ada hubungan kesebangunan? Gitu ya. Sekarang lihat segitiga. Si segitiga ABC. Lihat segitiga ABC. Sudutnya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, sedangkan segitiga yang kecil ini, nah segitiga CED, nah, jadi di sini tuh bahwa disebutin bahwa udah pasti kalau pembahasan ya ini. Pertama, ini bukan kesebangunan. Bukan kesebangunan.
ABC tidak sebangun. Tidak sebangun dengan CED. Kalau dilihat. Kenapa? Karena CED ada siku-sikunya. ABC nggak ada siku-sikunya. ABC udah pasti ini 60 derajat karena dia sama sisi. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat karena dia segitiga sama. Bukan sebangunan. Apalagi yang kita lihat sebangunan yang mana. Segitiga yang nempel. CDE sama BEF juga tidak sebangun. Walaupun ada sudut yang sama. Ini sudutnya sama nih. Kalau kita lihat. Ini sudutnya sama. Ini sama ini sudutnya sama. Tapi tidak sebangun. Karena nggak ada sudut yang 60 derajat. Kalau ada sudut ada 60 derajat, berarti si CDE sama si BEF itu sebangun. Jadi nggak ada masalah di sini, nggak ada urusan dengan kesebangunan. Cuma disebutin di sini adalah bahwa ABC itu adalah segitiga sama sisi. Artinya sudutnya 60 derajat. Jadi ceritanya begini, ABC adalah segitiga sama sisi, luas ADF-nya 81/2/3, AB berbanding BF-nya adalah 2/1. Dari bahasa itu kita mulainya dari sudut dong, karena dia bilangnya segitiga sama sisi. Kalau itu 60, itu 60, itu 60, maka kita tahu bahwa ini sudutnya adalah 30 derajat. Ini juga udah pasti 30 derajat. Ini pelurus. Nah, ini pelurus nih. Ini itu pelurus ke sini. Berarti kita tahu sudut ini adalah 150 derajat. Tahu penting apa enggak untuk dibahas, cuma bisa bilang aja itu 150 derajat. Kalau kita lihat sudut ADE, misalkan ADE kan gambarnya begini, nggak usah pakai penggaris, ada ADE. Ini siku-siku, ini 60 derajat, ini H, ini D, dan ini adalah D. Maka ini adalah 30 derajat. Maka ini juga 30 derajat. Kalau ini 30, maka ini udah pasti sama kaki. Karena sudutnya sama. Ini 30, ini juga 30. Sudutnya sama, berarti sama kaki. AB dan BF 2/1, maka ini misalkan ini adalah 2X, maka ini adalah X. Jadi kalau perbandingan boleh pakai simbol X aja. Cuma X aja yang nggak diketahui. Namanya juga perbandingan. Jadi kalau AB berbanding BF 2/1, jangan disebutin panjangnya 2 sama 1, bukan. Tapi 2X sama 1X. Terepet lagi nggak? Kalau ini X, mau nggak mau ini adalah X. Nah, mungkin di TPS yang pertama adalah bisa aja keluar ditanyakan tentukan sudutnya. Yang mana sudut tentukan mungkin nggak tahu ya. Mungkin pertama-tama adalah tentukan sudutnya. Atau diubah apa yang diketahui. Karena mungkin ini namanya simak uji. Nah, ini mungkin untuk menyelesaikan butuh waktu yang agak lama dikit dan variasinya banyak. Kita lihat segitiga BE. Ini B, ini B di sini, ini di sini, dan ini adalah F. Dan ini sudutnya, karena ini lurus, ini sudutnya pasti 120 derajat karena ini lurus. Nah, ini sudutnya 120 derajat, dan ini adalah BE-nya adalah X, dan BF-nya juga adalah X. Maka kita bisa mencari panjang EF menggunakan aturan cos. Ingat, 10 A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos. Di mana si A sendiri berhadapan dengan sudut. Berhadapan dengan sudut. Maka kita bisa simpulkan bahwa
yang berhadapan dengan sudut kan si EF. Berarti nanti EF kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2 dikali X dikali cos alpha. Jangan cos alpha dong. 120 derajat. Maka EF adalah akar dari ini berubah menjadi 2X kuadrat, yang ini adalah minus 2X kuadrat, cos 120 minus setengah. Kalau dicoret, dapatlah akar dari 3X kuadrat atau EF-nya adalah X akar 3. Dapat EF-nya X akar 3. Oh, ini adalah X akar 3. Lanjut ya. Lanjut, nggak apa-apa. Kalian ulang lagi di rumah, ya. Jadi bisa aja nanti nggak sepanjang ini. Mungkin ditanya berapakah panjang, diketahui panjang DF-nya sekian. Tentukan panjang X-nya, udah langsung ketemu. Cocok di TPS. Tapi kita lanjut aja sampai sesuai dengan pertanyaannya disimak dulu. Di sini Pak menjelaskan ini bukan tentang kesebangunan, ini tentang sudut. Karena kita sudah menjelaskan kesebangunan, tapi kan nanti selalu kalian terbayang kesebangunan. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau kita lihat luas segitiga ADF kan diketahui. Kenapa ini disebutin? Berarti kan berguna nanti. Ya, semua angka yang ada di sana berarti berguna untuk perhitungan. Nah, maka kita ambil sudut luas ADF karena kita udah nggak AB berbanding BF udah terpakai, sudut udah semuanya disebutin, tinggal luas. Luas ADF itu kan setengah dikali AD dikali DF. Setengah alas kali tinggi. Oh, lupa. Lihat si AB, si BC itu 2X. Kita lihat dulu di sini. BC itu adalah 2X. Kalau BC adalah 2X, ya, kalau BC itu adalah 2X, maka si EC itu adalah X. EC itu adalah X. Ini masih jauh perjalanan kayaknya. Kalau si BC adalah 2X, maka si CE, si EC, si CE adalah X. Nah, ini masih jauh perjalanannya. Karena kita belum tahu panjang DF, jadi kesini dulu raringnya. Berarti kita disimpulkan bahwa ini adalah X. Kalau kalian lihat segitiganya, ini adalah D, siku-siku di D, dan ini adalah E, dan ini adalah C. Berarti ambil yang ini sudutnya 60 derajat. Maka si DE berhadapan dengan sudut. Berarti nyari DE itu berhadapan dengan sudut pakai sin. Berarti sin 60 adalah DE per CE. CE-nya adalah X. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3 DE per X. Maka DE-nya kita dapat setengah X akar 3. Jadi dapatlah DE-nya adalah setengah X akar 3. Lalu kalau misalkan Pecet ngambil si DC, bisa juga DC-nya ya. Di sini aja DC-nya. Cos 60 adalah DC, karena DC samping. Ini kan sami. Salah. Demi ya. Kalau cos itu demi, jangan lupa. Sin itu demi. Sin itu depan berdiri. Kalau cos DC per CE. Itu sami. Samping berdiri, maka cos setengah adalah DC-nya dicari, CE-nya adalah X, berarti CD-nya itu adalah setengah X. Dapatlah ini setengah X, dapatlah ini adalah setengah X akar 3. Terlalu jauh beda, ya. Stop aja kali ya. Jauhnya. Ini terlalu jauh. Kita lanjut aja nanggung juga ya. Kita lanjutin aja nanggung. Kita ke warna merah lagi atau warna hitam yang belum. Nah,
berarti saya tahu bahwa panjang dari DF itu adalah setengah X akar 3 ditambah X akar 3. Maka dapatlah 3/2 X akar 3. Berarti luas DAF berarti 81/2 akar 3 adalah setengah. Ini kan 2X. Berarti ini adalah kan 2X dikurangi setengah X atau 3/2X. Berarti alasnya adalah 3/2X dikali 3/2X akar 3. Maaf kalau panjangan. Kita tahu rumus cepatnya. 2-nya juga boleh dicoret. Ya. Berarti ini adalah 81 sama dengan 9/4X kuadrat. 9-nya juga boleh dicoret sama ini adalah 9. Berarti dapatlah X kuadratnya adalah 36. Maka dari sini disimpulkan bahwa X-nya adalah 6. Kalau X-nya adalah 6, maka ini adalah 3. Kalau X-nya adalah 6, maka ini adalah 6 akar 3. Kalau yang ini adalah 3/2 X akar 3, maka kalau X-nya 6, maka dapatlah ini adalah 9 akar 3. Maka luas ini adalah alas atas tambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Kita dapat A alasnya, misalkan ini 9 akar 3, yang ininya adalah 6 akar 3, dan tingginya adalah 3 dibagi dengan 2, dapatlah 45/2 akar 3. 15 kali ini dapat. Begitulah yang dipikirin ya, nggak usah dipikirin deh ya. Cuma baca hanya ngasih tahu bahwa oh nanti mana kesebangunan, mana yang bukan kesebangunan. Nah, kita stop. Ya kalian nggak terlalu pusing. Kita lihat aja soal TPS yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita udah pernah bahas sebagian, udah pernah bahas juga, pernah dibahas juga, sisanya belum. Silahkan dilihat dulu, ini ada di paket. Kita pernah bahas, cuma nggak tahu sampai nomor berapa. Mungkin kasih tahu sama Pak Joseph ya. Kita ini udah pernah bahasnya sampai nomor berapa. Silahkan atau kita ulang lagi dari awal, nggak bermasalah. Silahkan dicoba dulu.
Nah, Pak Cep mau nanya, ini udah dibahas semuanya atau belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oke, oke. Coba dulu sebentar ya. Coba beberapa soal ini coba dulu. Kita mulai. Di sini fx adalah x plus bx plus c. 2,7. 2,7 berarti x, y. Berarti si y-nya adalah 7, si x-nya adalah 2. Jadi kalau dimasukin adalah 7 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Kalau misalnya dimasukin nilainya 10 katanya. 10 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Gitu ya ceritanya. Nah, yang ditanya adalah A ditambah B. Tanya adalah tentukan A ditambah B. Kita kurang. Jadi ikutin aja kalimatnya, hanya ada dua yang diketahui, yaitu kurang aja. 7 kurang 10 adalah minus 3. 4A dikurangi A adalah 3A. 2B dikurangi B. 2B dikurangi B adalah 3B. Kalau kita bagi dengan 3, maka min 1 adalah A ditambah B. Berarti A tambah B-nya adalah minus 1. Jadi secara logika, ketika kita baca soal, ya nggak mungkin ya. Jadi ketika kita secara logika ya, kalau kita baca soal, oh kok titiknya cuma 3, sedangkan variabelnya ABC, berarti harus ada 3 yang diketahui. Titiknya juga harus ada 3 seharusnya. Nah, tapi ini SBMPTN, seandainya kita hanya melamun kok 3, terus nggak dikerjain. Nah, masukin aja dulu nanti, masukin dulu, nah barulah prosesnya tahu nanti. Nah, itu SBMPTN. Nanti kita tahu, oh ini harus diapain. Karena titiknya hanya ada 2, ya udah gitu yang kita dapat 2 buah persamaan, ternyata mereka udah men-setting bagaimana supaya bisa dijawab. Nah, itu TPS yang pertama, soal TPS yang pertama ya. Jadi X-nya diganti aja dengan angka, lalu masukkan. Nah, dapatlah jawabannya ternyata. Kalau kita lanjutin, ternyata ada jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Kita kalian coba dulu. Rata-rata dari X tambah Y adalah 2. Rata-rata X, Y, dan 20 adalah 10. Maka rata-rata X dan Y adalah berapa? Rata-rata nih katanya kan gampang, rata-rata X ditambah Y ditambah 20 dibagi 3 itu adalah 10. 3-nya dikali silang, maka X ditambah Y ditambah 20, kita tahu ini adalah 30. Berarti X ditambah Y adalah 10. Kalau nyari rata-rata X dan Y, berarti X ditambah Y dibagi 2. Ini rata-rata. Artinya adalah 10 dibagi 2.
TPS. Kalau yang tadi itu bisa jadi soal itu ada yang memang lama, ada yang cepat, ya. Ada yang di bawah 22 detik, ada yang lebih dari 22 detik. Emang lebih setting. Jadi kalian nanti SPPK harus pintar mana yang isi, mana yang enggak. Kalau misalkan ketika baca soal merasa bisa, ya kerjakan. Walaupun memang waktunya mungkin agak lama, tapi misalkan kalau kalian bisa mengerjakan sebetulnya cepat. Jadi ketika Pak Cep tadi ngebahas, itu kalau sendiri nggak terlalu lama gitu loh. Tapi kalau misalkan ini kan lagi nerangin, jadi bisa panjang lebar. Lanjut yang kedua. Yang ketiga ya. Lanjut yang ketiga. 2020 kuadrat dikurangi 21 dikali 2019. Jadi nggak mungkin mengerjakan di kuadratik normal gitu ya. Jadi di situ berikutnya berarti begini ya. P adalah 20 dikuadratin. Nah, si 21-nya kan kita rubah. 21-nya kayak dua ada 20 ditambah 1, 20 dikurang 1, akhirnya ditambah 2. Kalian ingat, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu adalah A plus B, A min B. Cuma ini dibalik arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini dibalik. Berarti kalau kita lanjutkan lagi, ini berarti P 20 kuadrat. Berarti ini kan 20 kuadrat dikurang 1 ditambah 2. Ini baru coret ya. Dapatlah 1 ditambah 2 yaitu 3. Begitu juga nomor Q. Silahkan kalian coba dulu dengan cara yang sama. Coba dapatkan Q-nya 2017 sama 2019 kalian tinggal ganti. Jadi si 2017, 2019 kalian ganti dapat berapa? Baik, nah waktunya sudah menipis, langsung saja. Sama seperti tadi, nah itu trik. Jadi kita bisa melihat kok aneh ganjil ya, yang satu 2020 kuadrat, yang satu 21 2019. Ini juga sama. Nah, mungkin sekarang kalian nggak kebayang, tapi kalau kalian misalkan sering mengerjakan, nah nanti tahu kemana arahnya. Jadi disinilah harus sering mencoba mengerjakan soal. Ini 20 18 dikurangi. Sama ini juga. Tinggal depan dikurangi belakang. Berarti 20 18 kuadrat dikurang 1. Dikurang 2018 kuadrat, ini juga dicoret. Dapatlah minus 1. Si P adalah 3, si Q minus 1, berarti si P lebih besar dari 3. Nah ini harusnya A, B, C, lebih besar ya, lebih kecil. Di sini teorinya adalah himpunan. Himpunan itu yang X-nya tidak diulang. Yang X-nya tidak diulang. Nah, itu namanya himpunan. Atau dikenal dengan pemetaan. Lebih lanjut waktu SMP namanya adalah pemetaan. Jadi, nah, nanti bisa aja ditanya grafik. Nah, grafik pemetaan itu begini. Nah, ini namanya pemetaan. Kenapa ini pemetaan? Karena si ini tidak berpotongan di 2 titik, hanya di 1 titik ketika dipanjang-panjangin. Jadi ini kan ke sini nanti grafiknya ya. Jadi si ini itu namanya pemetaan. Karena grafiknya ke sini. Nah, dia hanya memotong 2 titik. Nah, si lingkaran, ini lingkaran nih. Ini bukan pemetaan. Bukan himpunan pemetaan.
Kenapa? Karena dia 2 kali titiknya di sini. Nah, ini yang membuat ini bukan pemetaan. Karena si X-nya 2 kali disebut, buat di atas, buat di bawah. Nah, itu disebut dengan pemetaan. Maka himpunan pasang berurutan menyatakan bahwa fungsi dari A ke B, fungsi dari A ke B benar ada. Nah, ini fungsi dari A ke B itu ini. Ya, jadi relasi dari A ke B, tetapi bukan fungsi, justru fungsi. Berarti sudah yang benar adalah fungsi dari A ke B benar. Benar, mudah salah. Mungkin cari yang paling tepat ya. Fungsi dari B ke A. Fungsi dari B ke A. Ini juga fungsi dari B ke A. Ada A,1, B,1, C,1. Itu juga fungsi dari B ke A. Ini B harusnya besar. Ini A, ini B. Dalam bikin soal. Relasi dari B ke A, tetapi bukan fungsi dari B ke A. Relasi dari B ke A, tetapi bukan fungsi dari B. Fungsi juga. Bukan relasi dari A dan bukan relasi dari B. Nah, ya. Seharusnya jawabannya antara A dan C. Dua-duanya ikut. Nah, kenapa? Karena 1A, 2B, 3C ini kan fungsi dari A ke B. A1, B1, C1 adalah fungsi dari B ke A. Itu termasuk fungsi juga. Kenapa? Karena nggak ada yang diulang. Nah, di sini mana yang paling tepat, sedangkan yang nomor B udah pasti salah. Tetapi justru itu adalah sebuah fungsi. Ya, jadi jawabannya antara A dan C. A dan C dianggap benar. Kalau lihat dari di sini. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kita lanjut ke nomor 5 dan seterusnya. Kalau kita ketemu lagi. Terima kasih. Ya, sekian dulu. Mudah bermanfaat belajar di pagi ini. Kalian selalu disehatkan. Selamat pagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Sama-sama.